Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam Sekaring Bahono Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih ada waktu bagi saya untuk menceritakan tentang sekelumit perjalanan spiritual yang banyak orang lakukan. Kebetulan kami kemarin dari Sumeneb hadir di tengah-tengah masyarakat para empu keris, empu pusaka di Aeng Tong Tong, dan kami banyak membaca apa sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam keris itu sendiri dan kenapa disebut keris, lalu juga apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para empu keris pada waktu itu. Hari ini saya akan bahas tentang Aksoroko, Kersaning Sun Memayu Hayuning Bawono. Jadi kenapa dari Aksoroko? Karena kita akan mengawali membaca tentang keris itu sendiri, apa pesan yang disampaikan. Nah, pemirsa Cahaya Batin, kenapa sepakat bahwa kita melihat semacam benda pusaka semacam ini adalah tongkat atau teken. Kenapa kok orang sepakat bahwa kata ini adalah menyimbolkan tongkat? Nah, inilah yang sebenarnya akan kita bahas hari ini. Kersaning Sun Memayu Hayuning Bawono. Keris itu dari aksara ko, ada ro dan so. Jadi Empu Supo menyampaikan nilai-nilai sangat tersirat, walaupun ada pesan yang disampaikan secara tersurat. Nah, Kersaning Sun Memayu Hayuning Bawono berarti siapa yang sebenarnya berkuasa di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam alam sebelumnya sampai alam akhirnya. Tidak lain adalah Gusti Kang Moho Suci, Gusti Kang Moho Welas Asih, Gusti Kang Moho Agung, Gusti Allah Kang Moho Wicaksono, Gusti Kang Moho Kuoso, dan banyak sifat-sifat yang dijadikan dasar untuk menyebut yang namanya Gusti Kang Moho Wicaksono. Nah, ada ro, ada so. Roso ingsun kan handulusi berarti bagaimana cinta kasih itu diajarkan kepada kita dari siapa? Dari Tuhan. Tidak lain dari Tuhan. Semuanya dari Kersaning Sun Memayu Hayuning Bawono. Berarti memang tanpa harus kita berkiblat kepada satu keyakinan, tanpa kita harus mengikuti satu ajaran beragama, Tuhan sudah menyebutkan bahwa sebenarnya yang berkuasa di alam kehidupan saya, kehidupan alam semesta adalah Tuhan itu. Makanya ketika saya katakan bahwa ada kawan bertanya kemarin, ada Mas Erwin, seorang empu di sana mengatakan, kenapa kita harus sepakat bahwa keris itu adalah pusaka? Nah, setelah jadi keris baru pusaka. Jadi siapa yang kuasa di dalam rasa yang sungguh-sungguhnya dan sifat-sifat apa yang diajarkan Tuhan itu keris. Lalu menjadi pusaka. Di mana itu kita melihat keris? Di papan ingsun, di badan kita. Yang mana? Tarian nafas kita bagaimana untuk menyebut Tuhan. So itu ya itulah sifatnya. Jadi ketika kita melihat sifat Allah itu ada, maka seperti kita minum kopi. Bisa, siapa yang memberi kopi? Tuhan. Siapa yang melakukan? Ciptaan Tuhan, badan. Siapa yang merasakan nikmat? Manusia, yang juga diciptakan Tuhan. Yang sesungguhnya sumber dari segala-galanya, dari awal dan dari akhir dari kehidupan ini, kita ini hanya numpang untuk menikmati.
Jadi kita ini numpang untuk merasakan nikmat yang sesungguhnya. Hanya persoalan kita ini selalu dipaksa untuk mengikuti idiom-idiom pemahaman dari agama, dari keyakinan, dari kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah saya katakan dalam aksara Jawa sangat luas. Maka kita itu diminta untuk mencari, golei. Nah, jadi kalau sudah kita wayangi ku wayang golek, golek ono dewi. Opo awakmu wis kenal marang Gustine. Karena wayang golek itu karena diperintahnya itu golek ono. Apakah betul kita sudah kenal dengan Tuhan atau kita sudah kenal dengan Gusti Kang Moho Agung? Karena ketika wayang kulit sudah disampaikan dalam kulitan-kulitan atau siar-siar atau wacana, dan sudah dijelaskan dalam wayang beber, digelar, dibeber sekian banyaknya peristiwa ketuhanan. Tapi ketika kita sudah memahami teori apa yang ada di kulit badan kita adalah kuasa Tuhan, maka golek ono dewi. Apakah kita sudah kenal atau masih kenal dengan nama, atau baru saja mengenal? Seumur tua seperti saya, sudah 47-48 tahun, masih baru kenal nama. Sungguh ini adalah sebuah jalan yang menyesatkan bagi diri saya sendiri kalau di umur ini saya sudah tidak mengenal yang sesungguhnya. Maka kersan ingsun memayu hayuning bawono rasa kang handulusi, sifat ingsun sifatullah, itu sebenarnya sifat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita nggak mampu, kita tidak tahu. Yang maha tahu adalah Tuhan. Jadi kalau sumpama sifat Tuhan itu maha tahu, saya tidak perlu minta sebenarnya. Kalau sampai kita teriak-teriak dengan berdoa, berdoa itu kan minta. Berdoa itu minta, alias ngemis. Jadi kalau orang banyak berdoa itu berarti dia adalah pengemis yang selalu minta. Jadi kalau ada tersinggung bahwa yang berdoa itu karena meminta kepada Tuhan, mengemis kepada Tuhan, maka sebenarnya dia pengemis. Nah, apakah Allah tidak mendengar? Apakah Allah harus kita pakai sound horeg baru Tuhan itu mengenal? Atau kita pakai mesin DJ baru Allah itu mendengar? Bagaimana sifatullah yang maha mendengar? Berarti kan tidak perlu untuk dengan overthinking, over performance, atau over expression. Tuhan tahu, kita yang nggak tahu. Tapi saya katakan bahwa kita tidak tahu ini tidak berusaha untuk tahu. Sudah jelaskan, saya kemarin ngomong sama santri saya Kholis bahwa saya tahu bahwa saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang maha tahu dan yang tahu yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri, Gusti itu sendiri, Allah itu sendiri, Sang Yang Toyo itu sendiri, Sang Yang Tunggal itu sendiri, Sang Yang Welas Asih itu sendiri, yaitu Dewa itu sendiri. Maka kita pahami, pemirsa Cahaya Batin, bahwa apa yang menjadi petunjuk itu sebenarnya bukan dari sudut pandang pengetahuan kita. Semua petunjuk itu adalah Tuhan sendiri yang telah memberikan petunjuk kepada nilai-nilai baik. Tapi jika itu adalah petunjuk ke arah kerusakan, itu adalah keinginan dari sang manusia yang tidak pernah mau percaya kepada Tuhan. Mungkin saja dia bersembunyi di balik kelompok-kelompok kepercayaan, kelompok-kelompok berkeyakinan, bahkan kelompok-kelompok beragama. Tapi sungguh dia tidak ingin sesegera mungkin mencintai Sang Pencipta, mengenal Allah, mengenal Sang Yang Maha Agung. Semoga ini bermanfaat dan kita terus bahwa Cahaya Batin akan terus mengajak kita selalu mencintai Allah, mencintai Gusti, mencintai Sang Yang Tunggal, mencintai Sang Yang Menang, mencintai para dewa itu sendiri. Apa yang disebut oleh panjenengan tidak pernah terbatas, karena sesungguhnya jika kita cari pada sesungguhnya tidak ada nama yang tepat, tapi
ketepatan itu adalah penyebutan untuk kita memudahkan untuk mengenalnya. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rayu sakung tumati. Hong ulun basuki langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.